Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57. Nama Nanda Putri Syahrani, STB 5086, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Izin dosen pembina dan senior menyesuaikan. Izin di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menjadi contoh yang menginspirasi dan memotivasi tim atau kelompoknya agar bekerja dengan efektif dan efisien. Kepemimpinan mencakup berbagai aspek seperti komunikasi, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, serta membangun hubungan yang baik dalam tim. Dalam konteks yang lebih luas, kepemimpinan juga berkaitan dengan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan visi. Syarat-syarat pemimpin. 1. Integritas. Pemimpin harus memiliki kejujuran dan keadilan dan komitmen terhadap nilai-nilai moral. 2. Kepemimpinan yang visioner. Pemimpin harus memiliki visi dan tujuan yang jelas serta dapat mengarahkan orang lain untuk mencapainya. 3. Kemampuan berkomunikasi. Pemimpin perlu mampu berkomunikasi dengan baik dalam menyampaikan ide maupun mendengarkan masukan dari orang lain. 4. Keterampilan pengambilan keputusan. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat meski dalam situasi yang sulit. 5. Empati dan kepedulian. Memahami dan peduli terhadap kebutuhan serta perasaan orang lain sangat penting dalam kepemimpinan. Keenam, kemampuan untuk menginspirasi. Pemimpin harus dapat memberi semangat dan motivasi kepada orang lain untuk bekerja keras. Ketujuh, tanggung jawab. Pemimpin yang harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan dampaknya, baik positif maupun negatif. Kedelapan, kemampuan manajerial. Pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya, anggaran, dan tim dengan efektif. Kesembilan, kedisiplinan dan ketegasan. Pemimpin harus memiliki kedisiplinan yang tinggi dan mampu bertindak tegas ketika diperlukan. Kesepuluh, kesiapan untuk belajar. Pemimpin yang baik harus terbuka terhadap pembelajaran dan perbaikan diri, serta dapat beradaptasi dengan perubahan. Sifat-sifat pemimpin. 1. Kejujuran. Pemimpin yang jujur membangun kepercayaan dengan orang-orang di sekitarnya. Kejujuran adalah dasar untuk hubungan yang baik dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Kedua, keadilan. Pemimpin harus bersifat adil dan memperlakukan semua orang setara dan tidak diskriminasi. Ketiga, ketekunan. Pemimpin yang gigih tidak mudah menyerah, bahkan dalam menghadapi tantangan. Keempat, empati. Memiliki rasa peduli dan memahami perasaan serta kebutuhan orang lain sangat dibutuhkan sebagai seorang pemimpin. 5. Keberanian. Pemimpin yang berani siap mengambil keputusan sulit dan bertindak meskipun menghadapi ketidakpastian atau resiko. Ada pepatah mengatakan pemimpin itu yang baik apabila mengambil suatu keputusan dan kebijakan harus libatkan eselon terdepan, yaitu prajurit itu. Kita tanya sama mereka sehingga di dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan itu tidak salah karena berpengaruh terhadap kebijakan dan keputusan yang kita ambil kepada mereka. Karena mereka yang akan menerima dampaknya kan. Ya. Contoh kepemimpinan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Bapak Soekarno. Sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dikenal karena kepemimpinan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, kepemimpinan yang visioner dan karismatik, serta kemampuan dalam mempersatukan berbagai elemen bangsa. Yang kedua ada Bapak Joko Widodo. Yang ketiga ada Ibu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Dan yang ketiga ada Bapak Presiden ketiga B.J. Habibie.
This is the leadership. Kita itu memberikan inspirasi supaya orang itu mau melakukan yang dia itu nggak pernah pikir dia itu bisa. Ini menurut saya modal dari pemimpin itu melakukan transformasi ini. You have to inspire people supaya mereka itu sadar, oh ternyata saya bisa.